Desilek halus abadi membuat suara mendengus dan berkata, kamu benar-benar tidak ingin pil saya. Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, jika saya membutuhkannya di masa depan, saya akan memintanya. Terima kasih, Anda. Petik 2. Desilek halus abadi mengeluh, kalau begitu kamu harus pergi. Saya juga berpikir Anda tidak bisa tinggal lebih lama. Petik 2. Dia benar. Dia telah pergi dari Akademi Shrek selama seminggu. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi pada cedera internal Wang Donger, dia masih sangat cemas. Agar lebih siap untuk mendapatkan rumput kerinduan yang berdarah, dia harus membuat persiapan yang cukup. Dia tidak bisa terganggu sama sekali. Kalau tidak akan ada kesempatan kedua jika dia gagal. Inilah yang dia takuti. Cahaya redup menyala, dan Huo Yuhao mengungkapkan sinar terfokus di matanya. Dia menggenggam tangannya di depan dadanya. Setiap kali cahaya di matanya menyala, udara akan sedikit berubah. Dia tidak buru-buru memetik rumput kerinduan yang mendambakan. Dia berdiri dan melihat ke kejauhan, ke arah Akademi Shrek. Perlahan, ekspresi tenang di matanya mulai berubah lembut. Hanya ada satu sosok di dalamnya, dan dia mulai tersenyum. Dia ingat pertama kali dia bertemu Wang Donger. Dia sangat arogan saat itu. Dia jelas seorang gadis, tapi dia berpakaian seperti seorang pria. Tidak heran begitu banyak hal aneh terjadi. Mereka telah belajar dan berkultivasi bersama. Mereka bahkan memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri dan melepaskan jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Mereka sudah bersama sejak lama. Di Danau Dewa Laut yang indah selama takdir Dewa Laut, dia akhirnya mengungkapkan identitasnya sebagai seorang gadis. Dari cinta di penglihatan pertama, ditakdirkan dalam 3 kehidupan, dan akhirnya ke cinta abadi. Donger, Anda akhirnya menjadi pacar saya. Saya bodoh, saya benar-benar bodoh. Baru pada saat itulah aku yakin kau seorang gadis. Baru pada saat itulah saya menyadari bahwa Anda bukan saudara lelaki atau mitra bagi saya, tetapi... Donger, saya sangat bodoh, kan? Dalam hatimu, aku selalu sangat bodoh dan bodoh. Namun, Anda jatuh cinta pada saya. Dengan status Anda sebagai nyonya muda Clear Sky Sect, Anda pasti memiliki banyak pilihan. Dengan penampilan Dewi Cahaya yang menggairahkan, Anda dapat menarik banyak pria. Namun, Anda memilih saya. Anda memilih penampilan biasa saya. Aku bahkan orang paling berpenampilan buruk ketika kami pertama kali diterima di akademi. Donger, Anda sudah banyak berkorban untuk saya. Tekanan macam apa yang Anda alami? Anda tidak pernah memberitahu saya. Bahkan ketika Paman Niutian dan Titan meragukan saya, Anda berdiri di sisi saya. Anda adalah dewi saya, seorang dewi yang akan saya lindungi dengan hidup saya. Tubuh, hati, dan roh saya adalah milik Anda. Donger, aku mencintaimu. Dalam benaknya, sosok menari Rayman of Light muncul. Huo Yuhao bergerak sambil tersenyum. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Pada titik ini, ia tampaknya telah kehilangan fokus dan semangatnya di dunianya sendiri. Ada rasa cinta yang kental di matanya. Wang Qiwer tidak berdiri jauh darinya. Dia menyaksikan semuanya dengan tenang. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia tidak bisa memasuki hati Huo Yuhao seperti yang dimiliki Wang Dong. Air matanya mulai mengalir tak terkendali. Dia menangis dalam kesedihan. Sebelum dia bertemu dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menangis untuk seorang pria. Namun, dia benar-benar menangis sekarang, dan dia bahkan menangis untuk Huo Yuhao. Hanya dalam 7 hari yang singkat, hidupnya telah dalam bahaya beberapa kali. Namun, ia berhasil selamat dari semuanya karena cintanya pada Wang Donger. Cintanya untuknya sangat dalam. Mengapa saya bertemu dengannya sangat terlambat? Wang Qiwer menangis dalam kesedihan. Pada saat ini, dia tidak memiliki dominasi dan ketangguhan naga emas lagi. Dia hanya dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan seorang gadis muda kehilangan kekasihnya. Huo Yuhao terus berjalan maju. Desilek halus abadi tidak membantunya, tetapi tanaman makhluk bisa merasakan cintanya, dan mereka semua membuka jalan baginya ketika mereka menjauh ke kedua sisi. Akhirnya, dia datang di depan batu hitam pekat dan bunga putih yang tampak begitu rentan.
Bunga putih itu berbentuk seperti peoni, tetapi jauh lebih tipis dari satu. Itu tidak memiliki aroma, dan tidak dihiasi dengan apapun. Bahkan tidak ada daun di atasnya. Hanya ada sepetak darah merah di atasnya. Warnanya dipenuhi dengan kesedihan. The Yearning Heartbroken Grass. Itu mekar dan layu hanya karena cinta. Produk ilahi di rumput juga dari tingkat 10.000 tahun, tetapi tidak memiliki kecerdasan sendiri atau kekuatan binatang buas. Bukannya itu tidak bisa berkembang. Jika ia memilih untuk berevolusi, itu akan menjadi yang terkuat dari semua rumput. Namun, itu tidak dilakukan karena tidak mau. Ia hanya ingin melindungi kekeras-kepalaannya karena cinta. Itu seperti cendekiawan dan Xiao Wu saat itu, menunggu yang tepat datang. Begitu mereka memutuskan, mereka bersedia memberikan segalanya. Ini adalah kekeras-kepalaan akan cinta yang dimiliki oleh rindu kerinduan hati. Huo Yuhao berhenti dan melihat ke bawah. Dia melihat sepetak merah pada bunga yang sedikit berkedip. Di atas bercak merah, tampak seolah-olah darah segar mengalir. Donger, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Huo Yuhao perlahan mengangkat kepalanya, dan lapisan cahaya keemasan mulai muncul dari tubuhnya. Yang aneh adalah bahwa cahaya keemasan itu berbentuk seperti nyala api saat muncul. Itu sedikit bergelombang, seolah-olah dia membakar hidupnya sendiri. Lautan spiritual Huo Yuhao mulai bergetar hebat pada saat ini. Gelombang pikiran spiritualnya yang murni menyebabkan laut spiritualnya berubah menjadi lautan es yang halus. Sosok emas mulai menari di tengah-tengah lautan es ini. Rasa cinta yang kental mulai menyebar di dalam hatinya ketika Dewi Cahaya muncul di benaknya. Wang Qiwer terpana mengetahui bahwa proyeksi yang identik dengan Wang Donger muncul di belakang Huo Yuhao saat nyala api keemasan naik. Ya, dia yakin bahwa proyeksi itu adalah Wang Donger, meskipun mereka terlihat sangat mirip. Bahkan sikap, aura, dan pandangan di mata proyeksi semuanya mirip dengan Wang Donger. Dia tersenyum. Senyum lembut, seolah dia merasakan sesuatu. Dia melayang di belakang Huo Yuhao dengan tenang dan bersinar bersama dengan nyala emas yang dipancarkan Huo Yuhao. Skydream Ichewom adalah yang paling terkejut saat ini. Dia merangkak keluar dari tubuh Huo Yuhao dan berubah menjadi cincin. Dia tertegun melihat proyeksi dan bergumam pada dirinya sendiri, alam beton imaterial. Dia telah melakukannya. Dia telah memfokuskan segalanya menjadi cinta. Dia benar-benar memasuki dunia seperti itu. Keturunan penguasanya akan tidak ada lagi sekarang. Yang tersisa hanyalah Dewi Cahaya yang telah dia pahami. Petik 2. Ya, kekuatan spiritual Huo Yuhao telah berkembang. Dia seperti Ji Juechen. Dia telah menemukan jalan yang memadukan kekuatan spiritual dan jiwanya. Itu bukan Sovereign's Descent lagi. Keturunan Sovereign diciptakan oleh Penatua Mu, tapi itu bukan jalan sejatinya. Keturunan Sovereign telah menunjukkan padanya jalan yang mulus, tetapi pada saat ini, dia telah menemukan caranya sendiri. Nama jalan ini sama dengan kekasihnya. Itu adalah Dewi Cahaya. Huo Yuhao membalikkan telapak tangan kanannya dan menamparkan dadanya dengan keras. Wah, darah biru es memuntahkan dari mulutnya, dan berhamburan di permukaan rumput kerinduan-kerinduan. Tiba-tiba, rumput kerinduan-kerinduan mulai bergetar. Proyeksi emas Huo Yuhao juga menjadi redup dan menghilang. Dia menatap produk ilahi di rumput yang bisa memberikan kehidupan Wang Donger lagi. Kumpulan darah yang dia keluarkan ini dipenuhi dengan cintanya pada Wang Donger. Tembakan telapak tangannya bahkan menyebabkan energi asal yang ditekan di tubuhnya sedikit mengamuk. Energi asal ini mulai mengalir melalui meridiannya. Namun, Huo Yuhao tampaknya tidak memiliki kesadaran akan semua itu. Dia hanya melebarkan matanya dan melihat darah segar yang mendarat di bunga rumput kerinduan. Dia linglung saat berikutnya. Itu karena dia terpana mendapati bahwa darahnya telah dipengaruhi oleh energi asalnya dan berubah menjadi es. Darahnya tidak menyatu dengan bunga, tetapi berubah menjadi es. Itu berhenti merembes ke kelopak. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Huo Yuhao panik. Sebelum ini, wajahnya masih dipenuhi senyum cinta. Apa yang saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini terjadi? Darahku benar-benar beku. Tidak, ini tidak bisa terjadi. Tiba-tiba,
dia berbalik dan berlari cepat menuju sumur Ichevire Yin Yang. Tanaman membuka jalan untuknya. Huo Yuhao, apa yang kamu lakukan? Tanya sutra halus abadi dan Wang Qiwer bertanya pada saat yang sama. Itu karena mereka melihat Huo Yuhao meledak ke arah Sun Spring yang menyala-nyala. Sepertinya Huo Yuhao gagal memetik rumput kerinduan-kerinduan dan menjadi gila. Huo Yuhao terlalu cepat. Pada saat Wang Qiwer berhasil bereaksi, dia sudah berada di depan Sun Spring Blazing. Tanpa ragu-ragu, dia berlutut di depan Sun Spring yang terik. Dia mengulurkan kedua tangannya ke Sun Spring. Dia seperti detonator dari meriam jiwa yang diam, karena tubuhnya dipenuhi dengan energi asal dari Ultimate Ice. Saat telapak tangannya memasuki musim semi, ada ledakan tiba-tiba di Sun Spring berkobar. Aura mengerikan yang mengamuk setelah itu bahkan menyapu ke Wang Qiwer. Uap mulai naik dari tubuh Huo Yuhao. Ini adalah hasil ketika Ultimate Ice bentrok dengan Ultimate Fire. Saat ini, dia tampaknya mabuk, dan sepertinya tidak merasakan apa-apa. Dia menangkup sebagian mata air di tangannya dan membawanya ke wajahnya. Kabut mulai naik dari telapak tangannya. Meskipun dia memiliki Ultimate Ice untuk melindungi tubuhnya, dia tidak punya niat untuk melindungi dirinya sendiri. Lepuh mulai muncul di tangannya. Mereka seperti udang yang dimasak pada saat ini, merah menyala. Donger, cintaku padamu murni. Saya akan berhasil. Dia berlutut di samping mata air dan mengangkat kepala dan tangannya ketika semua tanaman memandangnya. Sebelum Wang Qiwer bisa meraihnya, dia menelan mata air. Embusan merah muncul dari kepalanya, dan lapisan kabut es tebal keluar dari tubuhnya. Tangan Wang Qiwer didorong oleh lapisan kabut ini. Huo Yuhao tidak berhenti. Wajahnya sudah benar-benar memerah, dan dia tampak seperti mabuk. Namun, dia masih berhasil fokus dan mengaktifkan teleportasi instan dari tulang jiwa kaki kirinya. Sebuah cahaya keemasan menyala, dan dia berteleportasi sepanjang jalan kembali ke batu hitam, tiba di depan rumput kerinduan-kerinduan. Matanya sudah memerah pada saat ini. Namun, ada senyum puas di wajahnya. Namun, ekspresi kepuasan ini tampak sedikit aneh di wajahnya yang merah. Namun, itu juga tampak agak sakral. Tidak, kamu akan mati. Wang Qiwer menangis. Dia juga mengaktifkan teleportasi instannya, tapi dia tidak berteleportasi sejauh Huo Yuhao. Dia sudah terlambat. Dia menyaksikan Huo Yuhao menamparkan dadanya untuk kedua kalinya. Dia melihatnya memuntahkan darah dari mulutnya. Darahnya mendarat di rumput kerinduan yang rindu. Pada saat ini, waktu seolah telah berhenti. Wang Qiwer jatuh ke tanah, dan air mata mengalir di wajahnya. Pada saat ini, dia tidak bisa membayangkan apa yang telah dilaluinya. Pada saat yang sama, dia juga merasa hatinya hancur. Huo Yuhao, Huo Yuhao. Wang Qiwer menangis dengan sedih. Dia menangis sedih dengan mata terpejam. Namun, mata Huo Yuhao terbuka lebar. Dia menatap bunga putih dan darahnya sendiri. Esnya mencair. Ketika darahnya menyatu, darah itu mulai meresap ke dalam bunga. Lapisan cahaya murni dan suci bersinar dari bunga dan menelan Huo Yuhao. Itu sedikit gemetar, seolah sedang berjuang. Darah kesedihan pada kelopak mulai memudar. Meskipun terlihat sangat halus, semua bunga di sekitar sumur Ichevire Yin yang ditutup dan terkulai ketika terlepas dari batu hitam. Ini termasuk Delicate Silk Immortal, The Blaze Delicate Apricot, Star Anise Mysterious Ice Grass dan Wonderlove Chrysanthemum. Mereka seperti rakyat tunduk kepada raja mereka. Bunga putih kecil melayang pelan di depan Huo Yuhao dan menempel erat di pipinya. Seolah-olah telah menemukan kekasihnya, dan memancarkan cahaya giok. Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit konyol. Meskipun tangannya dipenuhi lepuh dan tampak seperti meleleh, dan meskipun darah keluar dari pori-pori tubuhnya sebelum berubah menjadi serpihan es, dia masih tersenyum puas. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, tenggorokannya tersiram air panas oleh Sun Spring Sun Bling. Suaranya sangat serak, tetapi mungkin untuk mengatakan apa yang dia katakan dengan membaca bibirnya. Donger, aku telah berhasil. Bunga putih menempel erat di wajahnya dan tidak jatuh. Cahaya yang datang dari itu masih berkedip, seolah-olah itu menenangkan tubuhnya yang terluka. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar,
dan dia hampir jatuh. Dia dengan paksa memutar kepalanya untuk melihat Wang Qiwer. Ada ekspresi memohon di wajahnya. Wang Qiwer baru saja merangkak dari tanah. Pada saat ini, dia tidak berani menolaknya, tidak peduli seberapa jauh dan sedihnya dia. Baiklah, aku janji. Wang Qiwer bergumam saat dia menangis. Bibir Huo Yuhao bergerak, darah segar mengalir dari tubuhnya. Tubuhnya perlahan-lahan runtuh ke tanah. Sebelum dia benar-benar pingsan, dia memaksakan kepalanya ke satu sisi sehingga rumput kerinduan yang berdarah tidak akan menyentuh tanah. Dia takut menghancurkan bunga halus itu. Tidak, dia takut menghancurkan harapan Wang Donger. Wang Qiwer berjalan menuju Huo Yuhao perlahan. Tubuhnya jatuh tak teratur ke tanah. Darah segar terus mengalir dari mulut dan hidungnya. Hidupnya perlahan berkurang. Daging di tangannya sebagian besar meleleh, dan tulangnya hampir bisa dilihat. Hawa dingin yang intens melanda tubuhnya. Itu akan membuatnya berantakan. Dia akan mati. Dia benar-benar akan mati. Hati Wang Qiwer bergetar. Dia berbalik tiba-tiba untuk melihat Immortal Sutra Delicate. Apa yang bisa menyelamatkannya? Apa yang bisa menyelamatkannya? Dia hampir berteriak histeris. Saat dia berbicara, dia mengangkat Huo Yuhao dan bergegas di depan Delicate Silek Immortal. Suara desilek halus abadi juga dipenuhi dengan kesedihan, dia terluka terlalu parah. Mata air yang dia telan telah membakar tenggorokannya, tenggorokan dan bahkan hatinya. Dia tidak mengaktifkan Ultimate Ice di tubuhnya untuk menahan mata air yang sangat panas. Karena ini, darah yang dia keluarkan terbakar. Itu benar-benar darah dari hatinya. Dia adalah manusia terbaik yang pernah saya lihat. Keras kepala terhadap cinta tidak kalah dengan Tang San dan Xiao Wu. Petik 2. Berhenti semburan omong kosong sekarang. Bisakah kamu menyelamatkannya? Jika dia mati, aku akan mengubur kalian semua di sini bersamanya. Wajah Wang Qiwer ternoda oleh air mata. Namun, kekuatan yang tak terlukiskan dilepaskan dari tubuhnya saat ini. Rambutnya yang biru pucat dengan cepat berubah menjadi keemasan dan terbang ke belakang. Mata biru langitnya juga berubah keemasan. Dia melepaskan aura yang tak terlukiskan dari tubuhnya. Cahaya emas dengan cepat menyebar dari tubuhnya, dan semua yang mengelilinginya berwarna emas. Tanaman mulai bergetar ketakutan yang mendalam. Berhenti, tolong berhenti dulu. The Silk Delicate Immortal bergetar saat dia berbicara. Wang Qiwer berkata dengan dingin, dia mati, aku mati, semua orang mati. Cahaya keemasan berhenti menyebar sejenak. Setiap kata dari mulutnya sangat ditentukan. Dia begitu bertekad bahwa itu menakutkan. The Delicate Silk Immortal sedikit terkejut ketika dia berkata, ya, kekasihnya sepertinya bukan kamu. Wang Qiwer berkata dengan dingin, apakah ini terkait dengan apa yang saya tanyakan? Tidak penting apakah dia mencintaiku. Namun, saya menyadari bahwa saya mencintainya. Karena dia bisa menyerahkan hidupnya untuknya, aku juga bisa melakukan hal yang sama. Apakah Anda benar-benar tidak memiliki cara untuk menyelamatkannya? Jika tidak, saya punya rencana. Namun, kalian semua akan mati jika saya menggunakan rencana ini. Petik 2. Dewa Sutra halus menghela nafas dan berkata, awalnya, tidak ada cara. Namun, mungkin ada kesempatan karena Anda sangat mencintainya. Kecuali Anda bisa. Shrek Academy, Danau Dewa Laut, Pulau Dewa Laut, Paviliun Dewa Laut. Pohon emas memancarkan aura kehidupan yang lembut. Namun, sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam aura kehidupan yang lembut ini. Wang Donger duduk dengan tenang di kamar Huo Yuhao. Jendela terbuka, dan dia bisa melihat vegetasi tebal di luar. Tapi sekarang, segala sesuatu tampak abu-abu di matanya. Dia telah duduk di sini selama sehari semalam. Dia tidak bergerak sepanjang waktu. Selama 10 hari terakhir, dia dan rekan-rekannya telah menyisir seluruh akademi dan kota Shrek. Mereka bahkan telah mencari suatu wilayah di Great Stardew Forest. Namun, tidak ada berita tentang dia. Mata Wang Donger sedikit bengkak. Dia telah menangis berkali-kali. Ketika dia menemukan bahwa dia telah menghilang dengan Wang Qiwer, dia telah dipenuhi dengan amarah selain dari hawa dingin yang mengerikan. Apakah dia mengkhianatiku? Tidak, Yuhao tidak akan melakukan itu.
Dua pikiran ini muncul bergantian di benaknya. Niu Tian tidak menyangka bahwa kantong yang dia berikan kepada Wang Dong'er juga akan menjadi ujian baginya. Tes itu menyiksanya. Kemarahan dan kedinginan awal mulai berubah seiring waktu berlalu. Kemarahannya meningkat. Dia tidak sabar untuk menemukannya dan mengambil kerahnya sebelum menginterogasinya mengapa dia pergi, dan mengapa dia pergi dengan Wang Qiwer. Apakah ini benar-benar karena aku tidak cukup baik, dan dia lebih mencintaimu daripada aku? Kemarahan bahkan menyebabkan dia kehilangan rasionalitasnya. Namun, apa yang terjadi setelah kemarahannya lenyap? Setelah kemarahannya lenyap, dia hanya ditakuti dengan ketakutan. Sebelum ini, dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan kehilangan Huo Yuhao. Namun, dia benar-benar kehilangannya kali ini. Dia telah menemukan bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya. Tanpa dia, seluruh dunianya berubah abu-abu dan tak bernyawa. Setelah amarah mereda, itu diganti dengan rasa kerinduan yang tak terlukiskan. Pada titik ini, Wang Dong'er hanya memiliki satu pikiran di kepalanya. Selama Anda kembali, saya tidak akan menyelidiki lebih jauh. Saya percaya bahwa kamu mencintaiku. Yu Hao, tolong kembali. Pada saat itu, dia mulai menangis. Dia sangat sedih sampai menangis sepanjang malam. Ketika dia merangkak keesokan paginya, dia terus mencari dia. Baru kemarin dia merasa sedikit putus asa ketika dia kembali ke paviliun Dewa Laut. Pola pikirnya telah berubah sekali lagi. Yu Hao, kembalilah. Jika Anda kembali, saya tidak akan marah selama Anda baik-baik saja, hidup dan baik-baik saja, apapun pilihan Anda. Jika kamu masih mencintaiku, aku bersedia berbagi dengan dia. Yu Hao, kembali, tolong kembali. Aku sedang menunggumu. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Akibatnya, dia kembali ke kamarnya dan duduk di sana dengan tenang. Bei Bei dan yang lainnya datang. Bahkan Yan Shaoze dan Penatua Suan mengunjunginya. Namun, Wang Dong'er tidak mendengarkan kata-kata mereka. Dia sudah benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Hanya ada Huo Yuhao di sana. Hanya setelah Huo Yuhao menghilang, dia sepenuhnya mengerti betapa dia mencintainya. Dia takut Huo Yuhao akan seperti Tang Ya dan Ma Xiaotao, pergi tanpa kembali. Yu Hao, maukah kamu kembali? Apapun yang Anda inginkan, saya akan berjanji. Apapun selama kau kembali. Air mata mulai mengalir turun ke wajahnya sekali lagi. Wang Dong'er berdiri perlahan dan berjalan di depan tempat tidur Huo Yuhao. Dia diam-diam duduk sebelum berbaring di atasnya. Dia memeluk bantal dan mengendus sisa-sisa aroma di atasnya. Dia menangis terseduh-seduh. Jadi, mencintai seseorang sebenarnya sangat menyiksa dan tak terlupakan. Yu Hao, apakah kamu tahu itu? Di mana tepatnya Anda? Selama kamu bisa kembali dengan baik, aku bersedia untuk menukar hidupku. Aku hanya ingin melihatmu dengan baik, bahkan jika kita tidak bisa bersama. Tanda pisah. Sinar matahari menyinari ruangan melalui jendela, memproyeksikan bayangan pohon bergerigi ke dalam ruangan. Udara segar di luar meresap ke dalam ruangan dan menyebar dengan lembut. Dong'er. Pada saat ini, suara cemas memanggil jauh. Wang Dong'er tidak bergerak. Saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam ingatan Huo Yuhao. Pintu terbuka, sesosok keunguan menyerbu ke dalam ruangan dan menemukan Wang Dong'er setelah memindai ruangan untuk sesaat. Dong'er, cepat bangun. Yu Hao kembali. Petik 2. Kata Yu Hao, seperti bel untuk Wang Dong'er. Dia langsung bangkit dari tempat tidur, dan matanya yang tanpa emosi menjadi bersemangat lagi. Dia melihat wanita yang sama-sama menggairahkan yang bergegas ke kamar. Wanita yang bergegas ke kamar adalah anggota keempat dari 7 monster Shrek, Jiang Nanan. Jiang Nanan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Sesuatu sepertinya membuatnya marah. Sungguh, apakah dia benar-benar kembali? Suara Wang Dong'er sedikit bergetar, seperti sosok mungilnya. Jiang Nanan tidak tahan dengan tampangnya yang kuyuh. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Sister Nanan, apakah dia benar-benar kembali? Katakan padaku. Wang Dong'er meraih ke bahunya, dan kegelisahan di matanya melonjak dengan air mata yang mengalir tak terkendali.
Jiang Nanan masih marah ketika dia memberitahu Wang Donger, ya, dia kembali. Namun, dia kembali dengan Wang Qiwer. Huo Yuhao, bajingan itu. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Anda memperlakukannya dengan sangat baik, tetapi dia pergi dengan Wang Qiwer. Mereka baru saja kembali. Saya melihat mereka di luar akademi sebelum saya segera bergegas ke sini untuk memberitahu Anda. Donger, apa yang kamu lakukan? Jangan pergi. Bajingan itu. Petik 2. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Wang Donger sudah bergegas keluar melalui jendela. Sayap Dewi Radiant Butterfly-nya mengepak terbuka dan membawanya ke arah gerbang Akademi Shrek. Jiang Nanan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri, lebih peduli, lebih banyak masalah, lebih peduli, lebih banyak masalah. Untungnya, saya memberitahu Bei Bei dan yang lainnya. Huo Yuhao, kau bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Donger sangat berkorban untuk Anda, tetapi Anda memilih untuk bersama wanita lain. Huff. Petik 2. Saat dia berbicara, dia juga mempercepat langkahnya. Ini adalah paviliun Dewa Laut. Dia tidak berani melompat keluar dari jendela seperti Wang Donger. Dia mundur di sepanjang rute aslinya dan meninggalkan paviliun Dewa Laut dengan cepat, langsung menuju gerbang. Tanda pisah. Melangkah lurus dari gerbang Akademi Shrek akan membawa seseorang ke tepi danau Dewa Laut. Melanjutkan menyusuri jalan setapak yang melengkung di sepanjang pantai akan mengarah ke halaman dalam. Ada juga patung di ujung setiap jalan ini. Pada saat ini, seorang wanita yang tampak tangguh dikelilingi di depan salah satu patung ini. Bei Bei, He Kaitu, Su Sanxi, dan Xiao Xiao semua tampak sedikit tidak ramah. Orang yang dikelilingi oleh mereka adalah Wang Qiwer, yang telah hilang selama 10 hari. Dia membawa seseorang di punggungnya, dan orang itu adalah Huo Yuhao. Huo Yuhao terlihat sangat aneh. Dia tampak tertidur di punggungnya, dan jelas tidak mengenakan pakaiannya sendiri. Tangannya yang terkulai juga terbungkus. Ada senyum puas di wajahnya, dan bahkan ada bunga putih menempel erat di satu sisi wajahnya. Dia tampak sangat aneh. Beri jalan, Wang Qiwer berkata dengan dingin. Bahkan Bei Bei, yang biasanya sangat halus, tampak sedikit marah sekarang. Wang Qiwer, apa yang terjadi pada Yu Hao? Dia pergi denganmu. Petik 2. Wang Qiwer menjawab dengan dingin, itu benar, dia pergi bersamaku. Kalian berdua, bagaimana kalian berdua? Xiao Xiao berkata dengan benar. Wang Qiwer mengejek, mengapa kita tidak bisa? Kamu, Xiao Xiao sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia akan bergegas, tetapi He Kaitu menarik lengannya ke belakang. Mereka tahu bahwa kemampuan Wang Qiwer luar biasa. Xiao Xiao mungkin menderita jika dia menyerang seperti itu. Su Sanxi berkata dengan suara yang dalam, Wang Qiwer, berikan Huo Yuhao kepada kami. Apa yang terjadi padanya? Mengapa Anda membawanya kembali? Kemana kalian berdua pergi? Petik 2. Wang Qiwer tidak menjawab pertanyaannya. Di mana Wang Donger? Huo Yuhao kembali. Tapi di mana dia? Petik 2. Apakah kamu mencoba menegaskan otoritasmu padanya? Xiao Xiao bertanya dengan marah. Ketika dia berbicara, 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 1 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Kuali hitam juga secara halus muncul. Dia siap menyerang sekarang. Wang Qiwer masih tak kenal takut. Matanya sangat fokus, dan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Bei Bei berkata dengan tidak sopan, Wang Qiwer, hilangnya Yu Hao pasti berhubungan dengan Anda, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi. Jika Anda tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak baik. Petik 2. Dia sedikit khawatir tentang kondisi Huo Yuhao. Dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia tidur di punggung Wang Qiwer? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wang Qiwer bertindak seolah dia tidak mendengar ancamannya. Dia terus berkata dengan dingin, di mana Wang Donger? Bei Bei mendengus dingin. Cincin jiwanya bangkit dari kakinya. Dia benar-benar marah sekarang. Mereka telah mencari Huo Yuhao selama 10 hari. Mereka telah melihat wajah pucat Wang Donger setiap hari. Bahkan dia tidak senang dengan Huo Yuhao, seorang junior yang selalu dia sukai. Melihat bahwa Bei Bei telah melepaskan cincin jiwanya,
Heika itu segera melompat mundur, dan meriam jiwa yang berat muncul di pundaknya. Su Sanshi mengambil langkah ke depan dan melepaskan Shield of the Xuanwu Turtle. Meskipun hanya 4 anggota dari Seven Monsters Shrek ada di sini, koordinasi mereka masih layak. Wang Qiwer berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya menatap mereka dengan dingin. Aku tidak akan bertarung dengan kalian semua. Itu hanya akan menyakitinya. Panggil Wang Donger dari sini. Petik 2. Su Sanshi mendengus marah. Dia mengambil langkah ke depan dan hendak menyerang Wang Qiwer dengan perisainya. Pada titik ini, garis biru cerah turun dari langit ketika suara serak memanggil, "Yu Hao, di mana Yu Hao?" Wang Donger turun dari langit dan mendarat beberapa meter di depan Wang Qiwer. Setelah melihat Wang Donger, Wang Qiwer sedikit terkejut. Kulitnya terlihat sangat tidak sehat, dan sepertinya dia sudah sangat mati. Tubuhnya jauh lebih kurus, dan dia bahkan tampak agak tidak berbentuk. Hanya 10 hari telah berlalu. Hidupnya sepertinya telah berkurang. Wang Donger tidak melihat Wang Qiwer. Dia terpaku pada tubuh Huo Yu Hao, dan berseru dengan sedih, "Yu Hao, apa yang terjadi padamu?" Saat dia berbicara, dia bergegas menuju Wang Qiwer. Dia hanya meliriknya, tetapi sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Koneksi mereka sangat dekat karena mereka telah membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri bersama. Namun, Wang Donger jelas tidak bisa merasakan jiwa bela diri yang kuat di tubuhnya saat ini. Wang Qiwer mengangkat tangannya untuk memblokir Wang Donger. Wang Donger tertegun sejenak sebelum menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Qiwer melihat ekspresi sedih dan sakit hati di mata Wang Donger, sementara Wang Donger hanya melihat kesepian di mata Wang Qiwer. "Saya akan menyerahkannya kepada Anda, tetapi Anda perlu mendengar apa yang ingin saya katakan pertama," kata Wang Qiwer. Wang Donger berkata dengan cemas, Apa yang terjadi padanya? Bisakah Anda memberitahu saya setelah saya melihatnya?" Petik 2. Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Wang Donger menenangkan dirinya dan mengangguk. Dia menjawab, "Baiklah, katakan padaku." "Tidak." Bei Bei muncul di samping Wang Donger dan memotongnya. Tubuh Wang Donger sangat lemah sekarang. Semua orang percaya bahwa Wang Qiwer tidak ada yang baik untuk dikatakan. Bagaimana jika Wang Donger diprovokasi?